Saudara-saudaraku, manajemen rumah tangga adalah ilmu yang harus dimiliki oleh semua orang. Karena banyak orang-orang yang mereka berhasil meraih prestasi yang hebat dalam urusan bisnis, meraih prestasi yang hebat dalam urusan-urusan yang lain, tapi rumah tangga mereka hancur berantakan. Kita perlu paham bahwa sehebat apapun kita membangun kehebatan di luar sana, kalau rumah tangganya hancur, maka hilanglah kebahagiaan. Maka Rasulullah menyampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya apa? Artinya kalau di dalam rumah tangganya panas, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kesejukan walaupun dia pergi ke gunung, walaupun dia berenang di danau. Karena kesejukan itu hanya akan didapatkan ketika seseorang merasa nyaman di rumahnya. Rumah adalah tempat di mana seseorang menjernihkan pikiran, menjernihkan hati, mendamaikan perasaan. Ketika di luar sana dia bersengketa dengan pihak-pihak lain, pulang dalam keadaan hatinya hancur, tapi dia bertemu dengan istrinya, dengan senyum manisnya, bertemu dengan anak-anaknya, dengan canda tawanya, maka seluruh kesusahan yang ada di luar itu hilang begitu dia masuk ke dalam rumah. Bisa kita bayangkan bagi orang-orang yang rumah tangganya rusak, orang-orang yang rumah tangganya berantakan, orang-orang yang tidak mampu menjaga stabilitas keharmonisan rumah tangga, maka kita bisa bayangkan betapa menderita hidupnya, betapa gamang kehidupannya, betapa nggak ada kebahagiaan di sana. Maka oleh itu teman-teman sekalian, kita perlu tahu ada beberapa hal yang bisa merusak kerukunan rumah tangga. Yang pertama, jadilah orang yang pandai menghargai, pandai mensyukuri kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita. Ya, orang itu kalau dihargai, dia akan semakin berbuat baik. Orang itu kalau merasa berarti, maka dia akan senang melakukan kebaikan-kebaikan untuk pasangannya. Jadi kalau kita memberi penghargaan kepada pasangan kita, kebaikannya akan terus dia tumbuhkan. Tapi kalau kita kufuri, kita selalu mencacat urusan dia, kita selalu mempermasalahkan kekurangan dia, maka semakin hilang semangatnya untuk melakukan kebaikan, dan yang tampak oleh kita hanyalah keburukan-keburukannya saja. Ini cikal bakal kehancuran. Ya, mulai sekarang belajarlah untuk melihat kebaikan dan menutup keburukan. Ya, karena mata kita ini terlalu sempit. Kalau kita melihat dari sudut pandang keburukan, maka yang tampak hanya keburukan. Tapi kalau kita melihat dengan sudut pandang kebaikan, yang tampak adalah kebaikan. Jangan sampai mata kita ditutup oleh keburukan pasangan kita dan kita hanya melihat keburukan-keburukannya. Ini akan menjadi bala bencana dalam rumah tangga kita. Dan ketika terjadi percecokan terus-menerus, maka akan sulit untuk dibangun. Ya, rumah tangga kita yang bangun, bukan orang lain. Ini yang pertama. Syukuri, pupuk kebaikan-kebaikan yang ada. Yang kedua, hidupkan suasana ibadah di dalam rumah tangga kita. Ketika rumah tangga kita tidak memiliki orientasi akhirat, maka rumah tangga kita akan mengalami fase kejenuhan. Meskipun Anda berhasil menumpuk-numpuk dunia, meskipun Anda berhasil dalam urusan karir, meskipun Anda memiliki harta yang sangat banyak, tapi kalau impian rumah tangga Anda hanya berhenti dalam urusan dunia, maka akan ada masa di mana Anda mengalami satu kegersangan dalam jiwa. Maka kita harus meningkatkan level kita. Rumah tangga kita ini punya misi yang panjang sampai ke akhirat, selamat sampai ke akhirat, bersama-sama sampai ke akhirat. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah menghidupkan suasana ibadah di dalam rumah tangga kita. Ya, karena rumah tangga yang hanya digunakan untuk memikirkan urusan-urusan dunia, maka dunia akan menyibukkan hati dan pikirannya, dan itu akan merusak kebahagiaan di dalamnya. Tapi orang-orang yang punya orientasi akhirat, seluruh kehidupannya menjadi nikmat. Seluruh kehidupannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi percuma Anda mencita-citakan kebahagiaan, mencita-citakan keharmonisan rumah tangga, kalau orientasi dan tujuannya hanya mentok dalam urusan dunia, bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada satu perusak rumah tangga. Ada orang yang ibadahnya sudah bagus, ya, hubungannya sudah sangat bagus, tapi ternyata ada unsur-unsur kejahatan dari pihak lain yang merusak rumah tangga kita, yaitu kejahatan sihir.
Ya. Nah, sihir ini adalah satu fenomena kejahatan yang nyata, betul adanya. Ya. Ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa seseorang itu kena sihir pemisah, sihir perceraian. Ya. Misalnya apa? Misalnya ketika bertemu dengan pasangannya tiba-tiba ada perasaan sangat benci, sangat jijik, nggak mau melihat mukanya. Tapi ketika pasangannya jauh, hatinya dilanda kerinduan, kangen pengen ketemu. Tapi begitu ketemu berantem lagi. Yang pertama. Yang kedua, emosi tidak terkendali, pengen marah terus menerus. Ya, sering mimpi-mimpi buruk, sering terjadi kejadian-kejadian aneh di dalam rumahnya. Tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, ya, merasa sakit ketika melakukan hal tersebut. Ya, ini indikasi-indikasi bahwa ada gangguan sihir. Seperti dalam video yang akan saya tampilkan berikut ini, ada seorang hamba Allah yang selama 1 tahun dia tidak mau melakukan hubungan badan, tidak mau melayani suaminya. Dan ketika kita lakukan terapi ruqyah, ternyata gangguannya luar biasa. Berikut saya sampaikan tahapan-tahapan dalam melakukan ruqyah untuk gangguan sihir perceraian. Yang pertama, bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, ya, kita memohon maaf, minta maaf kepada pasangan kita atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Kalau perlu sambil berpelukan, karena ini lebih kuat energinya. Sambil mohon kepada Allah, ya Allah berkahi pernikahan kami, ya Allah berkahi pernikahan kami, ya Allah berkahi pernikahan kami. Nah, setelah itu yang ketiga, baru dilakukan terapi ruqyah dengan cara dibacakan. Ya. Yang keempat, boleh diruqyah di air kemudian diminum oleh kedua-duanya. Dan yang berikutnya, diruqyah menggunakan air kemudian digunakan untuk mandi atau menyiram tubuh. Nah, insya Allah ini akan meluruhkan energi-energi sihir yang ada di dalam tubuh seseorang. Rasakan kasih sayangnya, anggap aja nggak ada siapa. Ikuti saya Allah, aku ikhlas, aku ridho, orang yang ada di hadapanku ini menjadi pasangan hidupku. Enggak mau. Ya. Pada kawan. Ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, orang yang ada di hadapanku ini. Enggak mau. Ya. Aku ikhlas, aku ridho, orang yang ada di hadapanku ini. Berikut ini adalah contoh video buhul sihir. Ya, ada cicak yang menggantung dalam keadaan kepalanya tertusuk oleh peniti. Ya, padahal tidak ada yang melakukan itu. Ketika ditembak menggunakan tembakan cicak, dia jatuh dan kemudian di kepalanya itu ada peniti yang terkunci. Ini satu hal yang mustahil jika tidak dilakukan dengan sengaja. Ini adalah salah satu dari ciri-ciri gangguan sihir. Ini videonya. Ini aneh banget, soalnya penitinya benar-benar kekunci di kepalanya. Ini benar-benar kekunci. Ini apa sih maksudnya anak-anak nih? Nah, ini benar-benar kekunci ya. Tuh. Benar-benar kekunci tuh. 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 Tuh ya. Lihat ujungnya. Nih. Ya, apa caranya nih mulainya nih. Tuh ya, benar-benar kekunci. Oke, goyang-goyang. Nah, tuh.